Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Supriyanto Cah PCT Channel. Kali ini pagi ini saya pengen cerita-cerita karena dari tadi saya cuma ngonten untuk lapak dan jualan. Akhirnya saya di sinilah pengen cerita-cerita tentang perjalanan saya sampai hari ini apa aja. Pokoknya yang di kepala saya lepaskan. Antar yang keluar apa ya itulah yang ada di kepala teman-teman. Dan saya tadi pagi tuh bengong. Saya tuh rada-rada diem sambil di jalan. Saya sambil berpikir masalah entah yang di kepala saya itu tiba-tiba muncul masalah research, penelitian gitu ya. Saya ini bukan seorang researcher, saya dulu saat kuliah ketemu salah satu dosen dan beliau adalah pimpinan penelitian di Depkominfo kalau tidak salah ya, Profesor Gayatri. Saya dengar-dengar masalah riset penelitian untuk kepala saya agak nut gitu. Piye. Tapi sebenarnya kok saya sempat juga kepikir, riset itu menantang, menarik dan juga keren kayaknya gitu loh. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, saya tuh pada saat studi salah satu yang saya nggak paham saat saya ngambil kuliah komunikasi di S2 ya, itu salah satu hal yang nilai terendah saya di research. Dua-duanya itu ada penelitian itu ada dua kalau salah ya. Ada yang pokoknya dua penelitian. Apa bahasanya istilahnya itu? Pokoknya dua yang saya paham itu. Nah, dua-duanya itu saya jelek. Saya penelitian, makanya sampai tesis saya pun stuck sampai detik ini gitu ya. Dan kalau dulu saya memang niatnya saya kuliah itu awalnya saya pengen belajar ilmu komunikasi. Karena saya stuck di mana-mana, saya tuh susah berbicara ke orang, nggak pede, nggak punya nyali segala macam. Karena memang basically-nya saya orangnya introvert, terus kedua kesempatannya saya waktu itu kebanyakan di kampung yang jauh dari orang-orang gitu ya. Jadi cenderungnya saya jadinya introvert makin parah. Tapi di balik keintrovertan saya sebenarnya saya tuh punya ambisi keinginan pengen saya gimana kayak orang, tapi caranya nggak tahu dan akhirnya saya memutuskan di waktu itu untuk ambil studi di ilmu komunikasi dan itulah saya mulai kebuka dari situ saya kebuka dan sampai today alhamdulillah mulai ada perubahan gitu teman-teman. Nah, back to research. Nah, kembali lagi saya kelemahan adalah di dua hal yang riset tapi setelah saya renung-renungkan teman-teman, kehidupan saya detik ini setelah saya memutuskan menjadi seorang entrepreneur, seorang wirausaha, belajar mandiri sendiri, dan dreamnya saya bisa jadi seorang businessman gitu ya. Itu ternyata hidup saya itu ya jadi seorang researchers, jadi seorang peneliti yang ilmunya ilmu ngawur kalau saya ya. Ilmunya tidak secara ilmiah bahwa ini harus melakukan doing something, permasalahan, problem solvingnya apa kayak gitu. Nggak sampai seperti itu. Tapi setelah saya renung, hidup saya ini selalu menjadi seorang peneliti, mencoba, menjajal, gagal, mulai lagi. Nah, mungkin ini ada korelasinya. Kenapa kok saya terjadi seperti ini? Karena memang disitulah kelemahan saya, tetapi justru Allah saya diberikan jalan, diberikan kesempatan untuk menjadi seorang peneliti di real kehidupan nyata. Nah, saya renung, berarti sebenarnya yang saya dulu bingung, saya nggak ngerti masalah penelitian gitu ya. Sampai saya dulu dijelasin salah satu dosen saya tuh kalau ngomong saya kok enak banget ya. Dan jelasin seakan-akan saya paham yang dimaksud itu pada saat beliau menjelaskan dia adalah salah satu prof di UI yang ngajar saya mana metodologi penelitian ya kuantitatif dan kualitatif. Wah, inget lagi kan akhirnya setelah dipancing-pancing otaknya inget nih. Kuantitatif itu kayak hitung-hitungan, kalau kualitatif kan kayak menjelaskan something gitulah dengan bahasa, dengan apa ya, misalkan ini nih jelaskan, ini kalau dilihat dari ini kosakatanya begini, ini kuantitatif kalau nggak salah begitu ya. Kalau kualitatif, kalau kuantitatif kan dihitung. Ini kata-katanya 1, 2, 3 kurang lebih mungkin kayak gitu. Tapi kalau salah tolong dibetulkan yang ahli-ahli dan pakar research ya. Nah, sebenarnya kalau bisa mengejawantahkan ke dalam real life, kehidupan nyata gitu ya teman-teman. Sebenarnya kita itu overall adalah seorang researcher, peneliti. Cuman memang metodologinya saja atau caranya saja yang ya kita dengan yang kita paham, yang kita tahu. Nah, contoh nyata deh. Saya dulu nggak pernah paham yang namanya bikin somai. Saya nggak ngerti bikinnya, makan somai juga jarang, jajan somai juga nggak pernah. Tetapi tiba-tiba Gusti Allah Tuhan memberikan jalan saya untuk jadi seorang tukang somai.
inilah keajaiban. Jalan itu ya kayak saya ngejualin. Akhirnya sampai saya bercita-cita karena waktu itu saya masih mengambil dan pada saat itu saya tidak bisa standarisasi karena beliau udah bikin ya seperti ini, bentuknya seperti ini, rasanya seperti ini. Kalau ada kotoran ya saya komplain apapun ya terus saja terulang kayak gitu. Karena memang beliau tidak memiliki standarisasi bahwa ini higienitasnya seperti ini segala macam. Sedangkan saya dulu basically saya adalah orang hotel, saya sekolah di perhotelan yang sangat ditekankan adalah masalah kebersihan, kerapihan, standarisasi gitu ya. Terus saya masuk ke kampus, dunia kampus ada lagi saya pernah sering banget dengar namanya ISO untuk menjaga quality control ya. Nah, saya juga kebayang saya nanti jualan, saya pingin dong naikin kualitinya, tetapi saya tidak bisa. Akhirnya saya berpikir lagi, wah ini gimana ya cara bikin? Saya bikin nggak mungkin saya meminta resep ke beliau gitu. Wah tolong buatin resep tak bikin. Yang nggak nyaman gitu ya. Akhirnya saya coba cari di tutorial di YouTube, saya perhatikan kalau dia bikin seperti apa, jarak jauh saya tinggal ngeliat jatuh, enggak juga gitu. Saya coba-coba, akhirnya itulah yang saya bilang, dan jadilah formula Somai Wondes sampai detik ini. Itu tidak gampang teman-teman. Itu banyakkan korbannya, banyakkan ruginya, bahkan puluhan juta saya sold out dengan modal yang ya minim, saya modalnya minim, tapi harus mengeluarkan budget uang yang tidak kecil bagi saya, udah lepas puluhan juta. Kenapa? Pada saat bikin pertama nggak jadi, gagal. Sekali bikin itu bisa 10 kilo, bisa 8 kilo, 12 kilo. Dan itu gagal. Artinya loss bisa berapa juta gitu. Berkali-kali, nggak cuma sekali. Yang makanya saya bilang puluhan juta loss. Nah di sini teman-teman, bahwa sebenarnya sejatinya adalah saya seorang meneliti, mencoba, menjajal. Karena saya tidak punya metodologi secara ini ya, ilmu secara ilmiah, harus lakukan ini ya mungkin efeknya akan cost ini tadi teman-teman. Tetapi yang ingin saya garis bawahi bahwasanya ini loh, kok kayaknya ada korelasinya, ada terhubungannya bahwa sebenarnya kehidupan kita ini sebenarnya kita itu menjadi seorang peneliti sebenarnya teman-teman. Saya coba renungkan itu. Jadi kalau bisa mengejawantahkan ilmu yang di dalam kampus, dalam perkuliahan itu ke real life, kehidupan nyata, cuma dengan bahasa yang saya pahami misalkan gitu. Mungkin teman-teman juga ada yang merasa kesulitan masalah penelitian, mungkin itu. Karena waktu di kampus itu sangat pendek. Menurut saya dulu suruh ini, saya basically-nya bacanya kurang, readingnya. Misalkan saya mau penelitian, tapi saya bahan baku bacaan saya itu kurang. Sebenarnya itu bukan saya nggak bisa loh, jujur sebenarnya pada saat saya nguasain betul, saya paham betul, saya ngeh riset kayak apapun, ayo dilahap. Tetapi karena kekurangan ini tadi, mungkin kalau bahasanya Pak literasi ya, yang pemahamannya kurang jadinya sulit. Nah dari sini saya mengerti, sebenarnya penelitian itu seperti ini ya, yang saya pahami ya teman-teman. Tapi kalau yang para ahli ilmu segala macam beda ya. Ini kalau yang saya anggap begitu. Jadi saya ini, berarti kehidupan ini gitu. Sebenarnya kita tuh meneliti, mencoba, menjajal. Gimana kita mencari uang dari yang 1.000, 2.000, 1 juta, 2 juta, ratusan juta, miliaran, triliunan. Gimana kita mendapatkan? Kita by research kan. By mencoba ini, saya ngelamar ini, kerja di sini, kerja di situ, jualan. Bahkan saya sekarang mulai paham. Saya dulu selalu berpikir bahwasanya orang tuh keren kalau kerja kantoran, jadi seorang manajer, jadi seorang pimpinan, direktur, bla 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 bla. Tapi sekarang terbalik di otak saya. Yang keren itu, yang luar biasa itu bukan jadi seorang manajernya, bukan sebagai seorang yang jadi manajer, punya jabatan, baju oke, jam 9 datang, nanti jam 5 pulang. Di kepala saya bukan itu yang lebih keren lagi gitu. Saya berpikir bahwa yang keren lagi adalah pemilik usahanya, pemilik perusahaannya, ownernya. Nah, mereka yang memiliki, kalian digaji. Nah, itu yang jadi di kepala saya. Berarti levelnya gitu ya. Kalau lebih mulia yang mana? Atas tadi. Kenapa? Karena mereka lebih bisa mempekerjakan banyak orang. Berarti lebih keren lagi dong. Levelnya lebih tinggi lagi daripada jabatan yang saya dulu. Pada saya ngelamar kerja, saya ngelamar, manajer. Dan suatu saat Gusti Allah mengijabai, bahkan saya diterima jadi seorang manajer di suatu kampus ya, manajer IT waktu itu. Dan nyatanya setelah saya jadi manajer, kok gini aja ya? Saya bisa nyuruh orang dulu yang tadinya pengen dihormati segala macam, kayak kecapek. Saya nggak minta dihormati pun orang juga, Pak,
Ya, manajer dipanggil, rapat pimpinan, segala macam. Tapi nun jauh di relung hati saya, bukan ini yang saya cari. Saya justru yang saya cari, saya pengen jadi seorang yang mampu berdiri sendiri. Saya pengen bisa menjadi seorang ownernya, jadi pemiliknya, dan saya bisa menebar manfaat lebih luas lagi. Nah, dari situ ternyata step by step yang saya salah, saya gagal, saya ini, itulah yang saya bilang, benarnya hidup ini adalah penelitian ya, meneliti, mencoba, menjajal. Tapi sayangnya saya waktu itu nggak paham, yang dijelaskan dosen, saya nggak paham. Pantas kenapa saya nggak paham? Karena memang saya belum sampai ke pemikiran saya, ini loh maksudnya. Akhirnya ya 2 metodologi penelitian, saya harus ngulang waktu itu, karena nilai saya C semua. Dan standarisasi nggak bisa. Waktu itu kalau nggak salah, harus minimal B. Saya dapatnya C atau D gitu, pokoknya di antara C D ini. Dan saya harus mengulang, akhirnya bisa sampai ke level B. Kalau ngulang tuh nggak mungkin nilai A gitu. Dan akhirnya lolos. Cuman yang pengen saya garis bawahi teman-teman bahwasanya, overall kita itulah sebenarnya peneliti. Nah, tinggal di-upgrade lagi menelitinya dengan metodologi, dengan cara yang ya mungkin lebih ilmiah atau lebih pakai ilmu yang lebih ini, supaya kayak tadi mungkin saya akan masalah timingnya bisa lebih pendek, cost-nya bisa lebih rendah, mungkin itu, dan nanti quality-nya pun juga akan lebih better. Nah, karena kalau nggak begitu teman-teman, bisa jadi kalau kayak saya ini long term banget, waktunya cukup lumayan lama untuk saya meniti karir aja dulu 11 di suatu tempat 14 tahun, kerja tempat lain mungkin ada berapa tahun ya, dari 2012 terus keluar 13, 14, 15, 16, 17, 5 tahun, berarti 14 sampai 5, 19 tahun saya di dunia kerja kurang lebih, atau 20 tahunan, waktu saya luar biasa banyak di situ. Jadi perkembangan saya cukup lumayan lambat. Walaupun ini modal saya cuma modal tekun, modal nekat, modal diomelin orang, itu aja. Karena secara ilmu saya juga kurang, secara pemahaman saya delay. Nah, teman-teman, sebenarnya kita tuh punya kemampuan masing-masing, carilah potensi Anda terbaik di mana, gaspol di situ. Walaupun proses perjalanannya kadang kita nggak bisa memilih, saya maunya ini loh, sukanya ini, udah saya maunya, nggak bisa kadang. Kita harus melewati pedih perih kehidupan, baru bisa sesuai dengan pathway atau jalan yang memang kita pengen jalani gitu. Nah, misalkan saya pengen sekarang ini salah satunya pengen traveling around the world sambil ngonten, sambil tetap berkarya, tetap sambil bisa menghasilkan. Yaitu jalan terbuka pelan-pelan teman-teman. Nggak bisa langsung pes gitu. Ya kayak sekarang, mulailah saya konten-konten saya udah mulai ada hasilnya. 1-2 udah mulai ada yang entah jualan, entah ini gitu ya. Dulu di YouTube saya ini juga ngawur-ngawuran aja, karena memang saya nggak bisa konsep. Bahkan kamera saya juga blur, mic saya juga suaranya nggak jelas gitu. Beli salah itu luar banyak banget kos saya. Kalau saya calculate hanya untuk kebutuhan konten, laptop segala macam, bahkan udah mendekati 100-an juta. Padahal saya tidak punya uang untuk budget untuk ke situ. Tapi karena kegilaan ya beli ini, pokoknya nggak punya duit, saya fokuskan ke beli ini, kayak beli modal mic ini sebenarnya kecil. Tapi ini harganya kosnya juga tinggi, karena berapa? 2 juta lebih. Saya pernah beli lebih mahal lagi, Saramonic. Ini di atas 2 juta, bahkan mungkin dekatnya 3 juta. Padahal saya nggak punya uang. Saya nggak ada budgeting untuk ke sini, tetapi saya nekat aja. Jadi modal nekat kadang-kadang saya jalankan demi untuk belajar. Memang itu kosnya tinggi, terus membuangnya cukup lumayan banyak, karena kecenderungan saya adalah saya jarang banget membeli sesuatu itu meneliti sampai detail. Akhirnya apa? Cost-nya tinggi. Nah, karena kalau saya meneliti sampai detail, saya akan membuang waktu lama lagi. Nah, kadang-kadang di entrepreneur memang begitu, teman-teman. Kita tuh nggak tahu, yang penting gerak dulu. Ini yang saya bisa. Kalau teman-teman lebih bisa, harus dikalkulat dulu segala macam, bagus. Itu good. Tetapi kalau saya nggak bisa, karena segala keterbatasan timing, budgeting, modal, duit ini tadi kurang gitu ya. Kalau saya menunggu semua perfect, saya nggak gerak. Nah, mungkin pilihlah jalan teman-teman, jadilah peneliti yang hebat di bidang yang teman-teman suka. Hidup ini adalah salah satu yang ternyata memang kita adalah seorang peneliti. Nah, mungkin teman-teman ada yang setuju, ada yang nggak, boleh dikasih komentarnya di bawah. Kalau mungkin teman-teman ada knowledge, boleh bercerita juga, saling berbagi, supaya kita mendapat pencerahan dari cerita orang lain. Nah, waitunya adalah saya bercerita ini supaya ada manfaat yang bisa diambil. Kalau memang ada manfaat, kalau memang ada kesalahan, boleh dikasih masukan. Dan jangan lupa juga di subscribe dan di share ke mana saja, asal untuk kebaikan. Gaspol. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.